mencium tangan mereka mulai hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Haram mencium tangan mereka. Haram, 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 haram. Maka gaungkan hari ini, walau kita diajari akhlak yang baik oleh ayah ibu kita sejak kecil, untuk setiap ada orang yang lebih tua dari kita, kita mencium tangannya. Untuk kaum-kaum seperti mereka, mari kita galakan haram mencium tangan mereka mulai malam hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Dilihat dari video Pak Imad tadi, beliau mengatakan bahwasannya haram mencium tangan mereka. Mungkin kata mereka dari Syiakul Kalam tersebut adalah para habaib Bang Adawi. Mengenai mencium tangan seseorang, Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis yang bersumber dari Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala, Imam Ibnu Umar berkata, qabbalna yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenai hadis tersebut, Imam Al-Harari Al-Buwaiti di dalam kitab syarahnya yang bernama Mursyidu Dawil Hijah wal Hajah ila Syarhi Sunan Ibnu Majah mengutip perkataan daripada Imam Sindi, yaitu wabil jumlati fatakbilu yadiman yutabarraku bihi lidinihi aw salahihi aw ilmihi jaizun idza lam yuaddi dzalika ila khalalin wa naqsin fid din ka'tiqadi ta'sirihi bijal binaf'in aw daf'i dharrin. Intaha Sindi wa illa faharamun. Imam Al-Buwaiti mengutip perkataan Imam Sindi, yaitu bahwasannya mencium tangan seseorang yang dicari keberkahannya karena keagamaannya atau karena kesolehannya ataupun karena keilmuannya, maka itu diperbolehkan selagi hal tersebut tidak ada unsur yang merendahkan atau menghinakan terhadap syariat agama Islam. Seperti apa? Seperti ketika kita mencium tangan seseorang, kita mempunyai keyakinan bahwasannya dengan kita mencium tangan tersebut dapat mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan. Itu perkataan Imam Sindi. Lalu Imam Al-Harari Al-Buwaiti memberikan komentar bahwasannya wa illa faharamun. Nah, di sini an-nafyu ba'dan nafi yufidul isbat. Bahwasannya apabila dalam hal tersebut ada unsur yang merendahkan terhadap syariat Islam atau menghinakan terhadap syariat Islam, maka itu baru haram. Lalu apakah dengan kita mencium tangan seseorang yang dalam dirinya mengalir darah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kehinaan? Benar apa yang dikatakan oleh Kang Lutfi tadi. Imam Abi Daud juga meriwayatkan hadis dari Imam Abdullah bin Umar. Qala fadanawna ya'ni minan nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam faqabbalna yadahu. Imam Abu Thayyib Al-Abadi menafsirkan hadis ini dalam kitabnya, yakni kitab Aunil Ma'bud, syarah daripada kitab Sunan Abi Daud, yang mana beliau mengutip daripada makalah Imam Al-Abhari, fa'amma idza qabbala insanun yada insanin aw wajhahu aw syai'an min badanihi ma lam yakun auratan ala wajhil kurbati ilallahi lidinihi aw li ilmihi aw li syarafihi fa inna dzalika jaiz. Apabila seseorang mencium tangan orang lain atau sesuatu anggota badan selain daripada auratnya bertujuan taqarrub kepada Allah karena agamanya atau karena keilmuannya atau karena kemuliaannya, maka hukum mencium tangan orang lain tersebut diperbolehkan.
Dan Imam Abu Thayyib Al-Abadi juga mengutip daripada makalah Imam Mundir, wa takbil yadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam taqarrubun ilallah wa ma kana min dzalika ta'ziman lidunya aw li sultanin aw li shibhi min wujuhit takabburi fala yajuzu. Mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu taqarrub kepada Allah. Dan adapun mencium tangan orang lain karena bertujuan untuk mengagungkan dunianya atau kekuasaannya atau sesuatu yang bisa menimbulkan sifat takabur, maka hukum mencium tangan orang lain tersebut tidak diperbolehkan. Dari berbagai pendapat yang telah diuraikan, Al-Imam Mubarakfuri di dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi, syarah daripada kitab Sunan At-Tirmidzi, beliau mengutip daripada ucapan Imam Abhari bahwa sesungguhnya Imam Abhari berkata, wa innama karihaha malikun idza kanat ala wajhi ta'zimi wa takabburi wa amma idza kanat ala wajhil qurbati ilallah lidinihi aw li ilmihi aw li syarafihi fa inna dzalika jaizun. Imam Malik menghukumi makruh akan hukum mencium tangan seseorang jikalau berpotensi mengagumi seseorang tanpa alasan dan menimbulkan sifat kesombongan. Apabila mencium tangan seseorang tersebut dengan tujuan taqarrub ilallah karena agama orang tersebut, atau karena keilmuan orang tersebut, atau karena kemuliaan orang tersebut, maka itu diperbolehkan. Tidak sampai di situ saja, Al-Imam Nawawi berkomentar di dalam kitab Adkar Nawawinya, idza arada takbila yadi ghairihi in kana dzalika li juhdihi wa salahihi au ilmihi au syarafihi wa siyanati au nahwi dzalika minal umuri biniyati lam yuqah bal yustahab. Apabila seseorang mencium tangan orang lain karena kealimannya orang tersebut, karena keilmuannya orang tersebut, atau karena kesolehannya orang tersebut, atau hal yang selainnya yang masih bagian dari unsur keagamaan, maka itu tidak dimakruhkan, bahkan disunahkan. Wa in kana liginahu wa dunyahu wa sarwatihi wa syaukatihi wa wajahatihi inda ahli dunya wa nahwi dzalika fahuwa makruhun syadidul karohati. Nah, bila mana seseorang mencium tangan orang lain karena hartanya, karena tahtanya, karena jabatannya, karena kegagahan menurut ahli dunia, maka mencium tangan seseorang tersebut dimakruhkan. Lantas bagaimana dengan fatwa Ki Imad yang menyatakan haram mencium tangan mereka? Dari Syiakul Kalam Pak Imad ini yang dimaksud mereka adalah Sadah Ba'alawiyah, yang dimana Ba'alawi banyak orang yang keilmuannya mumpuni, banyak dari Ba'alawi orang-orang yang soleh. Tapi kok bisa Pak Imad ini mengharamkan mencium tangan mereka? Dan Imam Nawawi mengutip kaul Mutawali, qala al-Mutawali min ashabina la yajuju fa asyara ila annahu haram. Imam Nawawi mengutip makalah Imam Mutawali yang mengatakan tidak boleh mencium tangan karena hartanya, karena pangkatnya, karena kegagahannya menurut ahli dunia. Dari kata tidak boleh ini, bahwasanya Imam Mutawali mengisyarahkan haram mencium tangan orang lain atas dasar kekuasaannya, atas dasar kegagahannya menurut ahli dunia. Dari penjelasan Imam Nawawi tadi tentang masalah mencium tangan seseorang, Imam Nawawi pun
berkata di dalam kitab Rawdatul Talibin, beliau berkata, wa amma taqbilul yaddi fa in kana li zuhdi sahibil yaddi wa salahihi aw ilmihi aw syarafihi wa siyanatihi wa nahwihi minal umuri diniyati fa mustahabbun wa in kana lidunyahu wa tarwatihi wa syaukatihi wa wajahatihi wa nahwi dzalika fa makruhun sadidul karohati wa qalal mutawalli la yajuju wa dhahiruhu tahrimu. Dari penjelasan Imam Nawawi dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut tafsiran-tafsirannya. Lantas apakah kita salah jika kita mencium tangan Sadah Alawiyah karena tujuan kita memuliakan mereka? Karena di dalam tubuh mereka mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari penjelasan tadi, berikut hadis dan tafsirannya, saya tidak menemukan kecocokan keakuran. Alasan Pak Imaduddin Usman Al-Bantani menghukumi haram mencium tangan mereka, yakni mencium tangan Sadah Alawiyah, sesuai akur dengan alasan-alasan para ulama.